Sekarang saya tersesat nih karena Tuhanmu yang menyesatkan saya dengan perintahnya seperti kau bilang tadi. Makanlah babi, ku makan babi. Aku tersesat kan? Berarti aku nabi dong. Tuhan berbicara kepada aku. Loh, itu bukan berbicara. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mematikan namanya menghukum. Ya, contoh zaman Nabi Nuh Tuhan menghukum, dan Sodom dan Gomora Tuhan menghukum dan sekaligus mematikan. Dan Ananias dan Herodes Tuhan yang menghukum sekaligus mematikan. Setelah itu Tuhan tidak ada lagi mencabut nyawa manusia, tetapi itu adalah pekerjaan. Kayak mana nih? Waktunya kok nggak bergerak? Oh iya, betul dong. Ya, Bang. itu tidak apa-apa dikit lagi kok aku. Itu apa. adalah semuanya pekerjaan iblis, dan di dalam ajaran kami Tuhan bisa menengking iblis, menghadap iblis. Iblis tak boleh macam-macam. Sekali di hati Tuhan dia takut, dia pergi. Dan ya banyak hal mengenai iblis ini yang bisa kita jelaskan ya kawan-kawan ya. Ketika dia dijatuhkan dari langit, dia di Wahyu 12 itu dia menarik sepertiga malaikat-malaikat Tuhan ya. Jadi di selain dia menggoda manusia, dia juga menggoda para malaikat. Kemudian mohon dibedakan antara iblis dengan setan ya. Genderuwo itu bukan iblis, setan itu bukan iblis, Satan ya iblis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lebih banyak bertanya jawab saja. Silakan. Terima kasih. Itu paparan dari Rudi Yohanes tentang iblis dan jin di dalam pengetahuan Kristen ya. Sekarang kita masuk ke babak langsung 40 menit, berarti pertanyaan waktu 40 menit ini saling tektok tapi diarahkan atau dijalankan oleh Kores ya, yang bertindak sebagai penanya. Jadi kalau pertanyaannya dijawab hanya butuh dengan satu, maka jawabannya juga singkat satu, baru kemudian dilanjutkan lagi. Tapi kalau memang butuh penjelasan, maka diberikan waktu untuk menjelaskan secara langsung ya. Setelah itu kalau dirasa sudah cukup, si penanya boleh saja mencukupi jawaban, baru dia dah ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan waktu kita mulai untuk Kores. Waktunya di play nanti ya. Ya. Ini gimana jadinya? Battle langsung ini. Bertanya TikTok. Bertanya kok Kores selama 40 menit kepada aku. Lalu terus Rudi kapan? Nanti babak kedua aku yang bertanya sama kau. Kayak di pengadilan, pernah masuk pengadilan enggak? Belum, Lai pernah ya? Pernah, sering. Siap. Oke, Lai, aku pengen tahu begini, Lai. Kan kalau misalnya firman Allah itu Allah bukan? Ya, kalau kau mencari dari situ Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, baru itu dikatakan Allah. Kalau kasih Allah itu Allah bukan? Kalau kasih Allah, Allah memiliki kasih. Kasih itu bukan Allah ya. Kenapa? Kasih itu sejenis apa ya? Abstrak gitu loh. Kalau firman kan ada suara yang keluar dari Allah. Kasih Allah juga itu berasal dari Allah sih. Ya, tetapi bagi kami itu bukan Tuhan. Karena kasih itu tidak pernah menjadi sesuatu benda ya atau makhluk kalau kalian bilang. Kalau penglihatan Allah itu Allah bukan? Kalau mengenai penglihatan Allah itu bukan Allah ya. Kenapa? Penglihatan Allah pun tidak pernah menjadi sesuatu makhluk kalau di kalian ya. Silakan. Oh, tapi kayaknya Lai berdusta ini. Kenapa? Nah, karena kita bisa lihat di sini. Gimana? Aku akan share screen. Siap. Nah, di sini lah ya bisa dilihat.
Kecil kali. Taduh. Nah, Apa ini. tuh? Nah, ini. Oh. Nah, ini di 2 Samuel 24 nomor 1. Di sini dikatakan begini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia 2 menghasut Daud Samuel. melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel 24 nomor 1. 2 Samuel 24 nomor 1. Ya. Ya, terus kau Lalu bandingkan dengan 1 Tawarik 21 nomor 1. sebentar, 1 Tawarik, sabar dulu. Aman. 1 Tawarik 21 nomor 1. 21 nomor 1. Ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Sehingga murka Tuhan itu nama lainnya iblis. Gitulah. Maka iblis adalah Tuhan itu sendiri di dalam keimanan dari perjanjian lama ini. Selamat datang di kebenaran. Lanjut pertanyaan berikutnya. Itu kan kau menyimpulkan. Aku jawab dulu dong. Oh, Kalau boleh, bisa, silakan kalau kayak begitu. mana kau nggak pandai bertanya jawab? Tunggu dulu, sabar. Ini sebenarnya sudah pernah dulu saya jawab ya ketika saya berdebat dengan Sinandar. Kata kuncinya di situ adalah sebentar ya. Aku lihat dulu ini kita harus merujuk kepada bahasa aslinya jadinya nanti kan. Sebentar dulu, ya sabar. Mana dia? Sebentar. Sebentar. Iblis bangkit melawan orang Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, yang kau permasalahkan di sini adalah iblisnya ya. Sebentar, aku udah lupa-lupa ini. Udah lama sekali sih. Oke, sekarang yang kedua di Samuel berapa? 2 Samuel 24 nomor 1. 2 Samuel 24 nomor 1. Sabar. Ya. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Kita lihat di sini murka Tuhan Yehova ya. Sabar, aku udah lupa pula aku nih. Pedas itu. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah. Oke. Coba aku lihat ya. Sabar. Ya, ini deritamu. Kau harus bersabar karena kau mengambil sisi bagian ini. Saya tidak pernah jawab. Aman. Saya buka dulu video saya ya. Di Mari Boleh. Belajar Isi Alkitab. Ya, sabar. Saya sudah pernah jawab itu ya. Sabar dulu. 1 Samuel. Bagaimana Bung Nur Yohanes? Ya, apa yang bagaimana? Tunggu aku jawab. Sabarlah. Makanya kalau berbuat pertanyaan itu jangan yang membutuhkan waktu banyak. Sabar. Kita kan sudah perjanjian. Dia bertanya sama aku dan aku harus jawab. Nanti Kirain udah kalau enggak siap gitu datanya. mana ini kita kan berkembang. Sabar Yang ya. penting jangan belajar dulu gitu loh. Ya enggak lah. Tunggu dulu. Kalian selalu aja lah jangan apa dulu mengganggu-ganggu pikiranku. Tenang, sabar. Siap. Oke, kita kasih waktu kok. Jelas 1 Samuel. 1 Samuel berapa tadi tuh? 2 Samuel Oh, 24 ini nomor yang 1. 16-14 ini yang mana nih? Tunggu. Sabar dulu ya. Udah pernah aku jawab ini. Apa waktunya dihentikan dulu? Jangan. Jangan dihentikan. Dilanjut aja. Jadi kita bisa melihat bagaimana Lerudi keteteran. Oh, enggak keteteran. Silakan. Sabar ya. Boleh. Tunggu dulu. Jawabnya Pak. Oke, kita tunggu aja. Tunggulah, geng. Sabarlah. Orang kalian yang itu. Oh, ini aku sudah dapat ini. Bentar ya. 1 Samuel 16. Sabar. Mau diperin, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, enggak. Selo, geng. Siap. Kan kalian bertanya harus ku jawab dulu. Iya.
Satu tapi sebentar. jawab tuh bisa langsung tuh, tinggal ngoceh aja bisa. Nggak bisa begitu. Oh, nggak bisa Karena dia begitu. kan mengambil perbandingan begitu. Makanya pandailah cakaplah bertanya. 1 Samuel sebentar ya. Sabar dong. Kalian tenang aja lah di situ, duduk di boncengan. 16. Sabar ya. Nggak usah gelisah, santai aja. Aku aja Santai. slow. 16, 14, 15. Oke. Ya, saya share screen dulu ya. Sebentar. Kan. Kalimat itu hampir sama dengan sebentar. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Jadi kalau dibilang roh jahat daripada Tuhan kan itu sering orang merasa merujuk kepada iblis kan begitu ya. Itu hampir sama ya kalimatnya. Dan kalau di ayat yang satu lagi di Tawarik itu sebentar lu. Aku lihat apanya ya padanan dia ke sini, sabar ya. Ini sabar. Atau gini aja lah. Kalian tontonlah nanti videoku ada itu di Mari Belajar Isi Alkitab. Ku kasih linknya, kalian lihat itu ya. Judulnya menjelaskan 1 Samuel 16, 14 sampai 15. Sama itu. Karena itu bicara tentang roh Tuhan dan roh jahat yang daripada Tuhan. Kan itu, roh jahat daripada Tuhan kan roh jahat itu iblis. Nah, ini saya share screen ya, biar cepat nanti kalian tonton saja. Jadi di situ yang dimaksud itu adalah kalau di situ nanti kalian tonton, saya pun sudah lama sekali udah agak lupa Tolong ini. kalau bisa yang di share screen jangan video atau channelnya, tapi apa yang sudah pernah Bung Rudi jelaskan, Ya. dijelaskan aja di sini. Oh, berarti sabar Betul. menunggu ya. Kata-kata aja. Oke. Dengan Siap. kata-kata aja. Ya, sabar menunggu ya, sabar. Bisa, Lihat dulu. ini waktunya Lae kok, aman Lae. Ya, Selamat mencari Lae. sabar. Ya, tunggu. Ini udah kalian sepakati ya. Tetapi yang kubilang tadi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan ya. Sebentar. Kalau ku play kali ini aja bisa nggak ya? Biar dia menjawab. Karena ini punya saya yang bicara ini kemarin. Ya, Nggak, pasti gini aja. Lae dengerin aja dulu, baru diomongin. Oh, oke, santai, siap. Sip. Aduh. Sabar ya. Mana tadi dia ini? Ini. Ya. Oke. Satu lagi di 1 Tawarik 21. Sabar ya. Ya. Tampilkan. Wah, ini marah semua ini yang di live komennya Lae nih. Oh enggak, santai. Enggak ya, enggak marah ya. Enggak, slow lah geng. Aman dia ya. Perdana soalnya lagi dialog itu terdiamnya sampai belasan menit begini nih. Iya. Sebentar. Yepot juga ya. Ya, begini. Sebenarnya aku kalau bicara bahasa Ibrani belum paham ya. Tapi aku ambil saja dari sini ya. Ini ayatnya yang tadi itu mengenai iblis itu ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini apa ini? Larvi ini ya. Jadi larvi itu bilang Israel sama dengan God prevails ya. The second name of Jacob given to him by God after his wrestling ya. Ini maksudnya ketika si Jakub bergulat dengan Allah itu ya. Jadi itulah dikatakan di sini ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Ini tafsirnya daripada Indonesia ya begini ya. Kalau bahasa Hebronya ini ya Israel dibilangnya situ kan. God prevails ini ya. The second name of Jacob given to him
by God after his wrestling with the angel at Peniel. Waktu di Peniel itu ada malaikat ya. Jadi itu iblis ini nama yang diberikan, itu terjemahan Indonesianya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya bahasa Ibraninya itu merujuk kepada Tuhan yang ditemui si Yakub ketika di Peniel itu dia bergulat. Itu di Kejadian 32 kalau nggak salah saya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Silakan. Oh ya, menarik berarti. Maka iblis inilah yang bertemu Yakub kan, sesuai dengan penjelasannya Lairudi jadinya. Oke. Sip. Bukan iblis yang bertemu Yakub, tetapi sudah kujelaskan itu kan tafsir bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Hebraunya itu adalah malaikat katanya ya yang bertemu dengan Yakub, dan itu adalah pesuruh Tuhan. Maka orang Israel sering mengatakan itu Tuhan, dan si Yakub memberi nama kepada dia ya. Itulah namanya tadi di sini disebutkan larvae. Silakan. Iya, kalau bahasa apanya Larsi. Israel. Iya, Larsi ini Israel itu kan artinya kan. Berarti penamaannya orang-orang Israel ini dari iblis kalau begitu. Menarik ini. Iya, menarik. Pantesan. Iya, bagus. Iya. Ya, di situ dikatakan the second name for Jacob, dari nama kedua yang dari si Jacob yang diberikan kepada dia Tuhan ketika dia bergulat dengan malaikat Tuhan itu ya. Jadi itu bukan iblis, maksudnya Satan kayak hantu belau itu, enggak. Ya, silakan. Yang lain ada? Menarik. Jadinya menarik, ternyata iblis yang membuat Daud menghitung ini memang iblis yang namanya diberikan kepada orang-orang Israel. Aku baru tahu dari Lai loh. Ini nggak takut Lai dihajar lagi sama gengnya bom kalau begini jawabannya. Oh, enggak lah, slow lah geng. Di dalam bahasa Hebronya begitu. Terus kita mau bilang apa ya? Bahwa itu bukan iblis, tetapi lebih kepada malaikat itulah. Jadi karena dia mungkin penerjemahan ini begini loh, karena dia dianggap juga roh, jadi itulah dianggap jadi bahasa Indonesianya yang saya bilangnya bukan bahasa aslinya. Ya, silakan. Karena itu dia berasal dari Hebrew, bukan berasal dari bahasa Indonesia ya. Ini Lai dibilang gini loh sama kawan-kawan di live komennya Lai, Rudi kurang belajar padahal jawabnya gampang itu. Emang gampang. Jadi ya intinya berarti iblis dan Israel itu satu akar kata yang sama kan, begitu kan, satu hakikat yang sama kan, jadinya gitu. Tidak perlu kau dengar orang-orang di live komen itu. Slow saja, silakan. Ya itu, jadinya intinya kan berarti gimana caranya ngebedain antara iblis dan Israel kalau begitu? Ini kan iblis yang bertemu dengan Yakob kan gitu jatuhnya. Nah, gimana itu? Ya, kan itu sudah jelas bahwa bukan iblis dikatakan di situ tapi malaikat. Indonesianya yang menuliskan jadi iblis ya. Ingat ya, bahasa aslinya itu bahasa Hebrew, ya bahasa Ibrani. Jadi jangan kau kira bahwa di situ orang Indonesia menerjemahkan iblis ya. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau menurut 1 Samuel 16 yang seperti yang ku bilang videoku itu, di situ memang aku jelaskan bahwa roh jahat itu di sana itu adalah roh-roh lain ya, atau Tuhan-Tuhan lain, berasal dari Tuhan-Tuhan lain. Nanti bisa ditonton saja ya. Saya sudah lupa karena sudah lama sekali itu ya. Ya coba lah supaya lebih lengkap lagi mungkin ditonton lagi aja. Jadi jawabannya bisa lengkap. Ini masih ada 25 menit kok. Oke, kalau memang itu yang kau inginkan, tunggu saya tonton. Sabar ya. Ya. Oke, sudah. Ya. Ya silakan. Jadi saya sudah mengambil kesimpulan bahwa kalimat iblis di situ memang itu dalam bahasa Indonesianya ya. Dan kalau merujuk bahasa aslinya itu bukan merujuk kepada iblis, tetapi merujuk kepada malaikat seperti yang ketika bertemu sama si Yakub. Ya itu yang bisa ku katakan. Silakan. Di mana sih malaikat merujuk kepada Yakub tuh ada di mana dalilnya? Di Kejadian 32 itu. Itu kan sudah jelas di bawah itu dibilang bahwa kita lihat tadi bahasanya itu kan dikatakan di situ, mana tadi itu ya, sebentar ya. Kejadian 32 sabda web. Coba 32 ketika si Yakub itu. Ini ya dibilang itu
Larsi ya. Jadi bahasa Arisinya itu larsi, ya itu diambilnya katanya ketika si Yakub itu ya, dicari 32 mana saja. nih? Kejadian. Ini udah 32 Sebentar, nomor berapa? Kejadian 32 ayat 2 ayat 6 kok bentar ya. Eh, 6. Bentar. Bentar, ayat berapa ini? Bentar. Sambil santai aja lah, waktu masih panjang kok. Santai selalu lah. Bentar ya. Ini 28 apa ya? 28 ini ada Ya, ini. 28 ya. Ini. Ya, jadi di sini dia bergumul dengan malaikat itu ya. Mana malaikat di sini? Ya, di situ dibilang Tuhan ya. Tapi itu sesungguhnya malaikat Tuhan sering dipanggil Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya tadi itu kan sudah larvi ya. Jadi larsi. Jadi Hah? dia dibilang di situ God prevails ya. The second name of Kejati. Jacob given to him. Ya, jadi itu nama yang apa itu sama waktu Jadi Yakub namanya peristiwa. Israel itu didapat dari iblis gitu maksudnya. Bukan dari iblis, tapi dari Tuhan. Itu iblis itu terjemahan bahasa Indonesia. Jangan bukan terjemahan bahasa Hebronya. Coba Bahasa Hebronya kan ini. larsi. Dan berarti di sini ya tetapi tidak akan disebut namamu ini kan kata orang itu namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi iblis gitu. Jatuhnya gitu. Bukan. Terus Tetapi itu bukan. Itu kan terjemahan Indonesia yang bilang iblis. Gimana sih? harusnya apa? Harusnya apa? Ya, itu kan sudah dijelaskan tadi. Coba kau bacalah. Kan sudah kukasih tadi ayat yang kau buat Ini itu. Kau kan lihat. larvi ini kan. Nih kan larvi nih. Ya. Israel berarti kan? Tuh, Ya. ini larvi. Nah, terus di sini juga sama berarti. Mana? Mana coba tadi. Coba kau lihat dulu di bawah itu sebentar ya. Mana tadi? Sebentar. Ini kan? Ini maksudnya. Ya, coba itu kau apa Ini aja. pengajaran yang benar atau enggak sih, Lae? Wah, yang benar itu. Ini Selu pengajaran aja. benar berarti ya? Ya, bentar Oke, ya. Sebentar. Bentar ya. larvi. Oke. Ini juga larvi gitu maksudnya. Ini juga larvi sama ini gitu maksudnya. Ini. Sebentar. Sebentar. Iya, karena bukan Yakub yang ngasih nama tadi Lae mencoba mempelintir. Orang itu yang ngasih nama ke Yakub. Gitu Ya, loh. orang itu kan malaikat itu. Nah, malaikatnya ngasih namanya apa? Itu dibilang malaikatnya atau malaikat Tuhan ya. Ya. Jadi itu nama kedua Yakub yang diberikan kepadanya oleh Tuhan setelah bergulat dengan jadi Peniela. Yang kedua, nama Hah? keturunan bangsa keturunan Yakub, nama sampai kematian Salomo. Jadi itu berbicara tentang kepada apa namanya itu bahwa yaitu malaikat itu memberi nama kepada si Yakub. Jadi bukan itu merujuk kepada iblis, bukan. Itu terjemahan Indonesia yang mengatakan demikian. Saya tidak tahu apa penyebabnya mereka mengambil itu menjadi iblis. Saya nggak tahu ya. Paham ya? Enggak paham. Jadi di sini kan kalau di 1 Tawarik 21 nomor 1 ini kan di sini iblis ini kan nggak ada Itu kan malaikatnya di bahasa, sini. bahasa Indonesia itu. Kan Nah, bahasa Inggrisnya kan larvi. larvi itu malaikat atau bukan Israel larvi itu? bukan bahasa Inggrisnya, bahasa Ibrani kan itu. Bahasa Larsi. Ibraninya larvi ini malaikat atau Israel? Ya, kalau di situ memang dibilang apa artinya Tuhan menang. Nah, Israel itu Tuhan artinya kan artinya Tuhan apa? menang. Ya berarti yang Tuhan yang memberikan itu. Kalimat itu Tuhan yang memberikan. Jadi Tuhan yang pemenang itu memberikan perintah kepada si Daud. Jadi cuman enggak tahu aku bahasa Indonesia kenapa dibuat jadi iblis. Kan begitu. Lah larvi ini harusnya apa malaikat, Israel atau iblis Loh, larvi ini? kalau bahasa apanya bahasa Indonesianya Tuhan menang. Berarti kan Tuhan yang berbicara itu. Tuhan yang pemenang itu itulah Israel lah. Kalau Israel kan artinya Tuhan menang. Ah, Ya sudah. ternyata di 1 Tawarik 21 nomor 1 diartikannya iblis bukan Ya, Tuhan menang. berarti yang penerjemah itu yang nanti kita tanyakan. Kalau saat ini jawabanku begitu. Karena merujuk bahasa aslinya bukan iblis, larsi. Israel Larsi atau harusnya Tuhan ya. menang. Iya, Tuhan Oke, menang.
Coba kita lihat. Ini kalau kita ngikutin layar Rudi berarti semua lembaga penerjemahan ini salah. Bukan Lembaga semua. LAI ini salah. AYT salah ini. BIS Bukan. salah. MILT Begini salah. loh. Taber salah. Ya, sebentar. Salah sebentar. juga. Ya, sebentar. Begini loh. Kita kan tidak bisa mengatakan bahasa Indonesia sama dengan kalian. Ketika Al-Quran itu, kalau nggak sesuai, nggak tafsir kami Al-Quran nggak apa. nanti. Al-Quran nanti. Iya, maksudku begitu. Jadi kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Aku sudah menjawab begitu, kau harus cari celah lain. Tidak boleh bertanya yang sama 2 kali kalau di Bukan. pengadilan. Kesimpulannya apa? Loh, kan sudah aku bilang Allah menang, Tuhan Nah, menang. berarti Larsi ini iblis atau Sebentar dong. Tuhan yang pemenang itu yang memerintahkan dia. Gimana sih? ya udah berarti Tuhan yang menang itu memerintahkan untuk Daud menghitung orang Israel. Iya, kan? betul. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang menjadi iblis, ya saya nggak ngerti kenapa mereka buat iblis. Nanti ku Waduh. cari tahu. Kacau lah ya, kacau. Ya nanti ku cari tahu loh. Itu kan penerjemahnya. Kalau bahasa aslinya begitu. Larsi dibilang gitu. Ya kita mau apa? Bisa kau rubah Alkitab? Nggak bisa. Silakan. Nggak bisa. Itu jadi intinya iblis ini adalah artinya yang lainnya Tuhan yang menang gitu ya? Bukan, itu bahasa Indonesia. Gimana sih? Kau kan selalu menggiring ke bahasa Indonesia. Jadi Udah. Jadi coba menurut Lae kata yang bagusnya apa? Coba ini. Coba. Tuhan menang. Jadi Tuhan yang pemenang itu yang memerintahkan si Daud. Paham nggak? Artinya Israel itu, Lars itu artinya Israel atau Tuhan menang. Itu nama yang memberikan nama kepada Yakub. Jadi yang bertemu Yakub itulah yang memerintahkan kepada Daud itu. Ini Paham yang nggak? aku bold ini berarti yang ketemu Yakub itu. Bukan, itu bahasa Indonesia. Ya enggak, coba gini deh. Coba diartikan ini semuanya menurut Lae yang benernya gimana harusnya? Ya, Tuhan yang maha pemenang itu tadi membangkit melawan orang Israel. Kan gitu kan? Dan dia membujuk Daud ya, membujuk Daud untuk menghitung orang-orang Israel. Jadi maksudnya Tuhan yang maha pemenang itu, loh kenapa? Kan orang Israel ini juga pernah dihukum Tuhan. Daud pun pernah dihukum Tuhan ya. Jadi Tuhan yang memerintahkan kepada Daud untuk menghitung pasukan Israel itu. Tunggu kulihat dulu ya sebentar. Waduh, ini fatal Ya. ini. Fatal ini. Sip lah. Loh, kenapa fatal? Itu enggak fatal. Tahu nggak? Lae itu berarti menyamakan iblis ini artinya Tuhan yang menang. Paham nggak itu? Itu orang Indonesia yang buat. Gimana sih? Ngerti kau enggak? Jangan kau bilang, ya jadi seolah-olah kau bilang sumber Alkitab itu bahasa Indonesia. Bukan Lae, gua ke Lae, bukan ke sumber Alkitab. Loh, kan itu sumber Alkitab. Itu yang kau baca itu, yang kau baca bahasa Indonesia. Terus kau mau mengatakan bahasa Indonesia itu sumber Alkitab. Gimana sih? Enggak. Lae mengartikan Tuhan yang menang ini membangkitkan melawan orang Israel kan gitu jadinya. Bukan kan? begitu. Coba. Jadi sama dengan bangkit pula murka Tuhan. Jadi Tuhan murka ya. Jadi Allah pemenang itu murka ya terhadap orang Israel. Paham nggak? Sama itu. Jadi nah ketika Tuhan menang bangkit ini dia suruh Daud ngapain? loh, kan dia membujuk Daud untuk menghitung orang-orang Israel. Kan sudah jelas. Jadi dalam kalimat Lae itu Tuhan yang menang bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud. Itu murka namanya itu ya. Bangkit melawan orang Israel artinya murka. Kalau Tuhan murka kan misalnya si Daud lah artinya marah. Murka itu kan ibaratnya amarah. Bisa dibilang dalam bahasanya itu bangkit melawan orang Israel katanya. Itulah murka. Tetapi bahasa sesungguhnya kita kembalikan lagi. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 ini iblis semua ini. 7 mana? Ayat itu cuma 1 kok. Enggak, ini 7 lembaga penerjemahan Indonesia. Enggak ada yang 6. 1, 2, 3, 4. Ya enggak masalah. Penting kita merujuk lu. Kayak mana sih kau nih? Sumber daripada Alkitab itu, Perjanjian Lama itu bukan dari bahasa Indonesia. Kenapa sih kau begitu? Lucu. Dia dibilang Larsi. Ya, ini terus ya, kenapa kita lagi itu bahasa aslinya sudah. Ya, yang lain ada? Kok ketawa? Lu lihat besok lu apa? Ya silakan. Lu diajar sama kekristenan yang lain besok? Enggak selalu.
Slow kok. Aduh. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya deh, pertanyaan berikutnya. Siap. Bagaimana diserahkan kepada siapa penghujat agar jera? A. Kepada Roh Kudus, B. Kepada Yesus, C. Kepada iblis. Ya, itu ada terdapat di dalam perjanjian baru itu ya yang kemarin saya lakukan itu ya. Jadi memang ada waktu itu kisahnya Paulus menyerahkan dua nama itu ya, Alexander dan si Hermenus entah siapa itu ya, ke dalam tangan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kenapa harus diserahkan begitu? Ya karena dia penghujat, agar berhenti menghujat ya. Karena iblislah yang menyiksa manusia dalam ajaran kami ya, bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau kami bilang Tuhan Yesus hukumlah dia atau siksalah dia, kalau sampai dihukum sama nanti seperti Herodes ditempeleng mati. Kalau dibilang dihukum itu nanti hari penghakiman. Karena Yesus tidak menghukum lagi ya. Maka yang membuat kami sengsara itu manusia itu adalah iblis. Maka harus diserahkan ke dalam tangan iblis. Ya silakan. Jadi jawabannya C ya, penghujat itu supaya jera diserahkan kepada iblis berarti kan? Ya, ke dalam tangan iblis dalam nama Yesus. Silakan. Iya, nama Yesusnya jadi stempel kan, tetap diserahkannya kepada iblis kan gitu. Ya. Jangan diputar lagi nih. Ya, terus. Sip, thank you. Sip. Jadi memang iblis ini membuat penghujat-penghujat itu jera begitu. Bukan Tuhan loh yang membuat jera, tapi iblis. Lanjut. Nah, begini. Bukan iblisnya yang membuat jera, maksudnya Tuhan mengizinkan iblis sehingga iblis nanti membuat manusia ini menderita. Dengan maksud orang-orang yang menderita ini sadar akan dosanya. Contoh, ada seorang Ahmad Dedat itu contohnya. Dia menghujat kepada menghujat Yesus, kemudian dia jadi kena kepada iblis, maka dia jadi apa namanya dia lumpuh seperti itu ya. Ya, kita tidak tahu apakah dia sebelum mati masih bisa bertobat kepada Yesus, kita nggak tahu. Itulah diserahkan kepada iblis agar dia jera. Ternyata dia nggak jera-jera, akhirnya dia lumpuh. Berarti batal dong itu ayatnya. Nggak batal. Artinya dia tidak mau kembali ke jalan yang benar. Maka iblis langsung memakan dia. Bagi kami iblis itu yang membuat orang menderita, paham ya? Jadi dia menderita sampai lumpuh, sampai nggak bisa bicara ya. Tapi kalau dia bertobat, itulah baru ayat itu. Akhirnya dia kembali, jadi bisa diterima kembali ya. Mana ada kata tobat di sini? Ya, kan memang tidak ada kata tobat. Agar dia jera. Jera itu kan artinya bertobat. Kalau jera itu artinya berhenti ya. Tidak ada jera itu lanjut terus. Menghujat, begitu. Iya. Maka dari itu kan tanpa kontribusi, coba kita nggak serahkan kepada iblis, apakah mereka akan jera? Ya. Karena itu pukulan terakhir, kita tidak bisa menghukum orang itu ya. Kami tidak diajarkan membunuh orang itu meskipun orang itu menghujat Yesus. Kami tidak diajarkan untuk membela Yesus ya. Maka Yesus itu yang membela dirinya sendiri. Ya, kami jadi menyerahkan kepada iblis itu lebih mulia daripada membunuh ya? Ya iya dong. Artinya kalau kami membunuh, dengar loh. Kalau kami membunuh, artinya kami mencabut nyawa orang itu. Ya, sementara mencabut nyawa itu atas seizin Tuhan dan itu hanya kepada iblis. Artinya di dalam diri kami iblis sudah masuk. Kami yang kemasukan iblisnya. Kami membunuh dia. Tapi kalau kami serahkan kepada Yesus, Yesus yang memutuskan, ya iblis kayak sama zaman Syayub, silakan kau sentuh nyawanya, misalnya begitu. Atau silakan kau cobai dia, Ayub 1 ayat 6 sampai 12 itu. Ya, kemudian iblis melakukan namanya iblis. Penyiksaan-penyiksaan, dia menderita, dia ini segala macam. Nah, kalau orang itu misalnya jera, berhenti artinya kan, maka Tuhan mungkin memutuskan lain, dia disembuhkan dan dia dipulihkan. Tapi kalau dia tidak jera, ya sampai habis dimakan iblis atau mati. Kan iblis yang membuat kami mati nih. Paham ya? Bukan Yesus kan? Kenapa? Bukan Yesus. Bukan Yesus membuat kami mati, tapi iblis. Iblis yang mencabut nyawa itu iblis kan? Yang mencabut nyawa. Iya. Iblis atas izin Bapa di sorga. Seperti Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ayub 1 6 sampai 16 coba kita lihat ya. Ayub 1. Ini sebagai pengajaran juga jadinya. Ayub. Nah si Ayub nih. Ayub 1 ayat 1 sampai 16.
1 sampai 16. Di bagian mananya yang jelas bahwa oh iya, memang ini ya, memang apa ya, bersekutu ya Tuhan dan iblis itu ya. Tuhan tidak bersekutu dengan iblis, Ini tapi kan segala sesuatu kan atas seizin Tuhan. Tidak bisa iblis itu langsung ujuk-ujuk membuat sebuah apa yang namanya itu ya, sebuah keputusan. Tidak bisa. Semua atas seizin Tuhan. semua atas izin Tuhan. Ya Kenapa betul. nggak dikasih Yesus aja sih supaya tobat? Kenapa? Kenapa nggak dikasih Yesus aja supaya tobat? Ya, begini. Kalau diserahkan kepada Yesus supaya dia menjadi bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Misalnya nih, Syamat Dedat kita serahkan kepada Yesus. Hah? Permasalahannya penyerahan kepada Yesus itu adalah melalui baptis. Paham ya? Dia nggak mau dibaptis. Artinya dianya nggak mau. Kalau kita menyerahkan kepada Yesus, cara menyerahkan seseorang kepada Yesus hanya dengan cara dibaptis. Itulah sebabnya pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah. Jadi kalau kita menyerahkan orang ini kepada Yesus, harus kita baptis dulu dia. Tapi nggak jerah menghujat ya? Ya, kalau sudah diserahkan kepada Yesus, tentu dia nggak menghujat. Gimana dalilnya itu? Karena dia sudah mengikuti Yesus. Logikanya masuk nggak? Enggak sih, karena yang jerah menghujat itu diserahkan kepada iblis soalnya. Itu yang tertulis. Agar jerah menghujat. Nah, agar jerah ya betul, agar jerah. Thank you. Kalau diserahkan kepada Yesus bukan agar, tetapi sudah bertobat. Paham nggak? Dia nggak mau nih. Dia nggak mau, tetap menghujat. Maka diserahkanlah dia kepada iblis. Ya, agar jerah. Tapi kalau langsung kepada Yesus, dia nggak menghujat lagi. Paham nggak? Dia sudah menjadi bertobat. Semoga paham ya. Semoga paham. Siap. Oke. Nah, pertanyaan terakhir lah ya. Ya. Siapa yang menyelamatkan roh pada hari Tuhan? A. Roh Kudus. B. Yesus. C. Iblis. Kayak jawaban pertanyaan apa ini? Ujian apa namanya itu anak SMA. Ya. Bertanya apa? Siapa yang menyelamatkan roh pada hari Tuhan? Pada hari Tuhan. Ya. Iya. Pada hari Tuhan itu ada dua keputusan. Apakah masuk neraka ataukah masuk surga? Kan begitu. Kalau kau masuk surga itu rohnya diselamatkan Tuhan, tubuh kemuliaan. Kalau kau masuk neraka, di neraka itu ada namanya hukuman. Maka di sana roh dan daging bersatu. Makanya bisa dihukum kita. Ya, kepada siapa diserahkannya supaya bisa selamat pada hari Tuhan? Kalau pada hari Tuhan itu diserahkan memang kalau yang ke surga ya kepada Tuhan lah. Kalau ke neraka kepada iblis lah. Paham nggak? Jadi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan diserahkan kepada siapa? Loh, kan sudah aku bilang, yang ke neraka kepada iblis, yang ke surga kepada Tuhan. Baca dulu ayatnya itu. Kalau kau mau misalnya membuat satu ayat, ya kau tunjukkan ayatnya. Salah. Kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Biar selamatkan di kebenaran. Nah, habis waktunya. Gimana coba ulang? Oke. Oke, ngerti aku. Habis, ya. Waktu sudah habis dan karena tadi kita sudah lewati 40 menit pertama di mana Rudi Yohanes sudah menjawab beberapa pertanyaan, kurang lebih tadi ada 3 sampai 4 pertanyaan ya yang sudah diizinkan saya sedikit menyarikan karena bertanggung jawab ya, karena tadi kita sempat terbisu agak lama, jadi tadi itu adalah proses Bung Rudi Yohanes mencari atau melihat kembali jawaban supaya tepat begitu ya. Nah, yang kedua ada pertanyaan tentang penyerahan kepada siapa, dan menurut Bung Rudi penyerahan tidak kepada Yesus ya. Berarti kalau sesuatu yang belum diserah itu berarti tidak dikuasai. Mungkin itu sekarang kita masuk ke termin waktu yang berikut ya. Termin waktu berikut adalah Bung Rudi bertanya kepada Kores. Waktu sudah disiapkan.
Maka kita mulai saja. Silakan Bung Rudi Yohanes untuk langsung melancarkan pertanyaannya. Silakan Bung Siap. Rudi. Terima kasih. Siapa yang mencabut nyawa manusia? Allah Allah. Jadi iblis kerjanya apa? menggoda dan menyesatkan. Menggoda dan menyesatkan. Oke. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi ya. Iblis itu kamu bilang diciptakan. Apakah ketika diciptakan dia dengan sudah menjadi iblis seperti sekarang atau ada perubahannya? Silakan. Ada perubahan tuh gimana maksudnya? Ya. Kan iblis ini diciptakan kan maksudku apakah dia dulu baik? Apakah dia diciptakan jahat? Iblis dulu diciptakan baik atau jahat begitu? Ya, iblis dulu itu ketika diciptakan dia ini patuh kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia memberontak ketika disuruh untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Dan dia dari golongan jin ya. Tadi Dia kamu dari bilang di pembukaan ya. Sekarang aku mau nanya. Jin itu sekarang ada di bumi atau di sorga? Silakan. Jin itu sekarang adanya di bumi. Karena manusia di bumi. Oh. Coba bisa nggak kau berikan ayat sama aku jin diusir dari sorga? Silakan. Jin diusir dari sorga. Nah, karena iblis kan ayatnya waktu ya. Iblis itu kan jin. Bangsa jin berarti kan masih di sorga karena iblis saja masih di sorga. Ya. Kemudian iblis itu kan jatuh kau bilang tadi memberontak. Kemudian iblis kan diusir ke bumi. Berarti jin-jin yang lain kan belum diusir ke bumi. Hanya iblis yang diusir ke bumi. Sekarang kau bilang jin itu sudah di bumi. Tolong kasih aku ayatnya kapan jin itu diusir dari surga itu. Silakan. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kita main berarti, maka itu kan kesimpulan dari kita sendiri. Sedangkan dalam keimanan Islam, orang-orang yang ada di sorga itu secara mufasir ini hanya Nabi Idris saja, iya. Enggak, aku bukan tanya orang. Itu loh, Lai. Aku bukan tanya orang, gini loh. Pada pertama-tama dulu surah 7 dijelaskan iblis itu ada di sorga, ya kan, menggoda disuruh sujud tidak mau, dan dia dikatakan adalah golongan jin. Nah, sekarang jin itu berarti kan di sorga pada saat itu kan? Di mana itu di mana itu dalilnya di sorga ada jin itu? Ya, iblis kan jin. Iya, tapi kan bukan berarti bangsa jin ada di sana juga gitu. Ya, di mana bangsa jin kalau gitu? Bangsa jin itu diciptakan dia ngisi di bumi ini gitu karena bisa kasih ada ayat enggak ketika dia bisa kasih ayat enggak ketika jin itu diciptakan di bumi? Iya, bentar. Ya, silakan. Nah, gini. Nah, ini ada di surah Al-Hijr ayat 27 dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas begitu. Ya, kan sebelum Adam. Artinya tidak dibilang di bumi karena bumi belum diciptakan. Loh. Gimana sih? Enggak dong. Adam ini dalam hadits ini Adam ini diciptakan terakhir, langit dan bumi itu duluan diciptakan. Ya, langit dan bumi. Berarti jinnya kapan? Nah, sekarang mana lebih dahulu cahaya diciptakan atau jin? Cahaya atau jin? Iya, mana lebih dahulu? Kasih ayat. Sebentar, cahaya atau jin ya? Api, bukan cahaya. Mana lebih dahulu api diciptakan atau jin? Api dulu dong, karena jin diciptakan dari api. Iya, kasih ayat. Iya ini. Surah Ar-Rahman yang tadi dong. Yang mana? Apa isinya? Sebentar, aku share screen aja. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Lalu nanti diperkuat juga di sini. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ada kata dari, maka api ini telah lebih dulu. Ya, berarti penciptaan bumi lebih dahulu, baru penciptaan jin ya, karena kan api itu ada di bumi. Atau ada pendapat lain, api itu dari mana? Ya enggak, api aja ini, api yang sangat panas. Ya, berarti enggak ada ya, berarti bukan api dari bumi kan? Bisa jadi api dari surga, apa begitu? Nggak bisa, kita nggak bisa menafikan. Oh, berarti kalau nggak ada dalilnya di bumi maka di langit. Harus tertulis begitu loh. Harus tertulis baru kita bisa menyatakan begitu lah. Jangan Ya, berarti. Oke, jadi menurutmu api ini gimana? Api ini
Api yang di bumi atau api yang di sorga? Kalau Ya api aja gitu. Kalau dalam penjelasannya api aja. Tuh, Ya. karena di dalam tafsirnya juga tentang hakikat api ini hanya Allah yang mengetahui. Begitu. Oh, kalau sudah Allah mengetahui berarti Allah walam ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. berarti jin iblis berarti di bumi pertama dicipta ya. Wallahu alam juga untuk itu. Tapi kau bilang tadi jin dicipta di bumi, sekarang menjadi Allah walam. Enggak, aku nggak ada bilang jin dicipta di bumi. Tadi Aku tadi bilangnya gini. Tadi aku bilangnya gini lah. Di mana ada jin itu ada di sorga itu dikatakan. Kalau misalnya tertulisnya juga kan cuma iblis di sana, enggak bangsa jin di sana kan gitu aku bilang. oke, berarti kau cakep. mengatakan tadi kutanya jin itu diciptakan di mana? Kau bilang jin diciptakan di bumi, kau buka ayatnya bahwa Enggak, jin diciptakan dari api yang sangat panas ini loh. Enggak ada, gue bilang belum ada ke bumi, ini masih api dan jin dari tadi. Loh, berarti Jangan jin di mana? Yang begitu. Ya, ketika jin diciptakan berarti dia di mana tinggal? Enggak ada di langit dia, intinya begitu. Enggak ada di langit, ya di Dia nggak mana? ada di sorga, maksudnya nggak ada di sorga. Ya di mana? Ya, nggak tahu, mesti dicari dulu. Ya carilah. Ya udah kita cari ya, ini sama-sama aja. Di mana jin tinggal, misalnya gitu. Di mana jin tinggal? Abre, Ya, model-model googling Google aja yang nggak gue kasihi. Nah, kan di sini. Tuh, di sini udah keluar nih Kalam Sindo News nih. Tuh. Iya. Toilet, pasar, rumah kosong, lubang, kuburan, kandang unta, lautan, lembah, tempat-tempat maksiat, tempat antara panas dan teduh, pohon atau benda keramat, dar, selamat datang di kebenaran. Ayo. Inilah kalau modal googling ini malu kita Ini dibuatnya. Sindo News bukannya dipakai awalnya kemarin-kemarin, ya nggak? Jadi- ya nggak? Kemarin Jadi live saat itu sudah ada. sama Jadi aku. sebentar. Jadi saat itu sudah ada toilet, sudah ada bar, sudah ada. Aduh, udahlah. Berarti nggak bisa jawab lagi ya. Ya terus mau gimana? Ini Oh. jawab. Oke, dari semua itu pilih dulu. Di mana yang paling Ya kau udah, ini yakin? semua ini karena kan bangsa jin itu banyak lah ya. Ya, nah sekarang mana lebih dahulu diciptakan, toilet atau jin? Jin dong, karena jin dari api. Toilet kan ini penamaan baru kapan tahun dia ada. Iya enggak? Ya, berarti jin duluan diciptakan kau bilangnya, baru cakep. toilet. Terus, Nah, masa diciptakan dulu jinnya baru diciptakan tempatnya? Kan lawak. ya berarti kalau begitu di bumi kesimpulannya kan gitu jinnya ya. Oke, pegang ya di bumi ya. Nah, Oke, sekarang berarti iblis juga di bumi ketika diciptakan. bisa. Ya, Bisa aja dulu. siap. Sekarang dengan apa iblis naik ke sorga? Biar kita ketahui dulu dengan apa iblis naik ke sorga. Ya Silakan. diangkat aja oleh Allah. Allah kan maha kuasa. Kasih ayatnya dong. Ya kalau misalnya ayatnya ada tiba-tiba ketika peristiwa ketika iblis tidak ingin mentaati perintah Allah, ya udah kelar di situ. Apa ayo? Kasih dulu ayatnya, mana dia diangkat. Berarti dia seperti Nabi Isa dong diangkat. Gimana? Coba. Aku baru tahu ini cerita iblis ini di kakus, di WC, di apa-apa. Yang nggak ada diceritakan begitu, diangkat atau gimana tuh nggak ada. Ya. Kisah dalam Al-Quran itu ketika momen-momen penting saja gitu. Siap. Ini bukan cerita mengenai biografi yang tertulis oleh sudut pandang ketiga, berbeda. Ya. Berarti, itu. oke. Iblis yang di WC tadi, dia ke surga, kau nggak tahu bagaimana ceritanya ke surga ya, atau bagaimana dia terangkat ke surga ya. Bisa masuk surga lah masuk. Bagaimana? Kira-kira ada nggak literasi Islam yang menjelaskan bagaimana cara iblis sampai ke surga? Coba di searching dong, di googling dong. Ya nggak modal tahu googling. lah gimana caranya. Googling, ketikkan aja bagaimana cara iblis masuk ke surga, kan gampang. Enggak, karena yang membisiki Nabi Adam alaihissalam itu syaiton dalam Al-Quran itu. Bukan iblis. Yang soal buah huldi itu loh. Bukan iblis. Bukan, syaiton itu tertulisnya. Loh. Dalam kami, iblis itu entitas, syaiton itu sifat. Oh, jadi waktu itu disuruh sujud. Yang nggak mau sujud kan iblis. Nah itu dulu kita sebutkan, jangan kepada si Adam. Aku masih disuruh sujud itu loh Pak. Kan kita bicara dosa, bagaimana disuruh iblis sujud itu berdosa. kan posisinya di sorga, ya nggak? Ya, maka bagaimana iblis itu bisa ke sorga itu sekarang? Ya udah, Allah Maha Kuasa, mau apa lagi? Ya bagaimana? Coba jelaskan dong, biar kita tahu. Ya udah, Allah Maha Kuasa, lalu kemudian coba yang searching golongan dulu. jin ini karena golong apa?
Iya, Kau jin kan- itu kan diciptakan beribadah nih. Lalu kemudian si iblis ini ternyata yang lebih mengenai keibadahannya kepada Allah sehingga dia diangkat gitu. Kan gitu kelar. Ya, coba kau searching dulu bagaimana cara iblis masuk ke surga. Kau kan model Google kosong. Kutunggu Ya Bun. ngapain juga di searching gitu. Penting lah. Itu kan kau nggak tahu kau bilang. Nggak Mana tahu- penting. Dalam mana tahu Al-Quran itu ada yang penting posisinya iblis membangkang gitu. Bukan mengenai iblis ke langit. Nggak ada Itu sisi penting. akidahnya ini tuh gitu loh. Karena kita ingin tahu Nabi Muhammad naik ke langit itu ke Sidratul Muntaha menggunakan burak. Iblis naik ke sana menggunakan apa? Artinya itu kan harus ada hubungan. Bagaimana dari bumi bisa ke sorga? Ya carikan saya dong. Ya nggak perlu juga gitu karena apa Perlu, pentingnya aku ke ingin akidah? tahu. Kita kan mau mengedukasi orang. Perlu dong, silakan cari dong. Waktumu silakan habiskan semua pun tidak apa-apa. Ya gua nggak mau, emang gua nggak bisa ngikutin lu apa? Itu Nah. masalah lu sendiri, makanya lu googling lama-lama banget. Kenapa lu nggak taau? Kenapa lu nggak jawab nggak tahu aja di awal coba? Ya nggak Kan apa-apa. Kan derita kau. Waktu Nah, kau yang habis. derita juga. Silakan coba cari lah. Ngikutin Jadi lu. Kenapa lu Oke. nggak tahu dari awal? Jadi gua bisa lanjut jawabannya. berarti Kan gitu tadi tuh. Ya ya, nggak? Ya berarti udah, lanjut. kita buatlah halah walam ya atau goib. Ya udah kelar kan gitu. Gimana? Ya, oke. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya lagi kepada kau Coba. mengenai iblis. Kenapa iblis ini ketika diusir Tuhan untuk yang pertama sekali dia tidak mau keluar? Surah 7 ya, Ketika surah diusir 7. pertama kali. Ya, dia nggak mau Nah, dia keluar. nggak terima itu bisa kita lihat di. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu kan ada di sini baru Ya, enak surah tuh kalau 7. kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kita ke surah Shot ayat ini ya. Sebentar. Nah, surah Shot ayat 71 aja kita buka ya. Iya. Nah, ini kita buka. Cut. Nah, udah kelar. Di sini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila aku telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semua, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atas kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ya, kenapa dia nggak mau keluar? Di mana nggak maunya? Ya, kan masih bicara lagi orang tuh nego-nego. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ya, kan belum Iblis keluar berkata, itu. ya Tuhanku, tangguhkanlah aku berkata. sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Di mana dia nggak mau? Ya itu kan belum keluar itu. Ya iya, Kemudian- karena ini masih dialog ini. Ya, bukalah lagi, diusir lagi yang kedua kali. Ayatnya ke berapa kok? 77 itu. Aku minta surah 7 loh. Surah 7. Oh, sebentar. Surah 7. Surah 7. 7 Al-Quran. Ayat berapa? Ya kau baca aja mulai dari ayat 14 itu terus. Ayat 14. Ayat 13. Dia disuruh keluar, dia nggak mau 13. keluar. Mana ini? Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesal aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan belakang dan engkau tidak akan mendapati keadaan mereka bersyukur. Ya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana. Nah, 2 kali kan diusir terhina. lagi dia. Kira-kira kenapa iblis diusir tidak mau keluar? Apakah Ya karena dia angkuh dan sombong. apakah Dia mau karena mencoba bargaining dengan Allah gitu. berarti Allah tidak maha kuasa waktu itu iblis nggak takut sama Allah? Enggak, Allah di sini kan humble. Ya enggak? Oh, humble ya. Iyalah, Iya, bukan karena takut sama iblis. Allah kan maha mendengar. Jadi apapun keluhannya tuh ya silakan lu kasih keluhan lu apa. Nanti Oke. Allah akan memberikan kehendaknya apa tentang keluhan lu kan gitu. Ya.
Nah, Cakep. sekarang aku mau tanya sama kau. Ah, Yang membuat mati manusia kau bilang tadi Allah kan? iya, Nah, sekarang tugas iblis apa? menyesatkan dan inilah, menyesatkan dia Ya, itu. oke. Sekarang kau baca surah yang kau baca tadi itu ya. Coba kau baca Ah, dulu ayatnya ke-16. 16. Ya. Ini iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Berarti yang menyesatkan itu Allah kau bilang. Enggak, Iblis. Ternyata Allah yang enggak menyesatkan masuk. kata si Ini iblis. mah, gimana? Coba dibaca lagi yang benar lah. Karena engkau telah Ya, menyesatkan aku. Apakah ya, karena engkau telah menyesatkan manusia? ya. Berarti sebentar. Motaknya Oke. Korintus ke Al-Quran. Oh, Gimana sih? berarti Allah sebentar. Berarti Apa? Allah menyesatkan iblis. Baru iblis menyesatkan manusia. Apakah begitu? Nah, terus apa? Ya, berarti Allah menyesatkan iblis. Iblis menyesatkan manusia, begitu. Iya, iblis menyesatkan manusia. Aku akan Ya. selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kenapa iblis berdosa? Karena dia nggak mau sujud kepada Adam. Bukan karena dia menyesatkan manusia enggak? Enggak dong, ini kan. Oh. Itu kan harus usir. Gimana Ya. ini loh dibaca di sini loh. Ya, berarti Nah, kalau di sini ini nih 13. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Bukan Jadi karena menyesatkan manusia, ya. Jadi brethren. kerja iblis hanya menyesatkan manusia ya. Iyalah, nggak ada Oh, dia gitu. jadi juru selamat di hari Tuhan, nggak ada dia. Ya, oke. Berarti iblis itu, kamu yakin tidak mau merubah pernyataan? Iya, ini udah tertulis. Coba, masa gua mau merubah Al-Quran? Nah, Ah, oke. Tolong buka surah 11 ayat 34. Surat 11:34. Oke. Surah 11 Al-Quran. Kita buka Ya, dulu. Oh ya, ini masih kelihatan. Surah Hud berarti ya. ya. 3 bentar. Nah, baca dengan lantang. Ayo, baca 3 dengan lantang. 4. Ya, Ini nih. baca dengan lantang Dan dan keras. nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan hanyalah kamu dikembalikan. Oke, surah 13 ayat 27. Surah 13 ayat 27. 7. Surah 13 ayat 27. 13. Enggak, ntar gini aja. Cut. Arot ya. Ya. Ya udah 27. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Ya, jadi ternyata Allah selain menyesatkan iblis juga menyesatkan manusia. Tadi kau udah kutanya, apakah kau mau merubah pernyataan? Tidak mau. Berarti iblis dong yang itu. Gimana kira-kira? Nah, gini sekarang kita ke Al-Baqarah. Di Al-Baqarah udah dijelasin semuanya lah. Siap. Al-Baqarah. Nah, gue tuh seneng kalau misalnya udah ada yang mengimani ayat-ayat Al-Quran, maka semua ayat diimani dong, ya kan? Ya, Nah, silakan. harus kayak gitu. Ya, Nah, silakan. di sini kita lihat ya. Nah, di sini lihat, perhatikan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Ya. Ya udah, kalau Dosanya- misalnya tidak beriman ya udah sesatkan aja, lebih jauh kan gitu. Ya, berarti iblis kan? Kan iblis yang menyesatkan manusia kau bilang. Allah Iblis menyesatkan iblis. Iblis Ah. menyesatkan manusia. Ya. Sementara kau bilang tadi yang kau baca tadi Allah menyesatkan manusia yang diinginkannya. Berarti iblis Iblis yang menyesatkan semua manusia. Kalau Allah dia hanya menyesatkan iblis kan. loh, ya berarti kan semua. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini perhatikan di sini. Enggak semua dong. Lihat di sini. Orang-orang kafir berkata. Ini berarti ditujukan kepada siapa? Kepada orang kafir. Ya. Kafir kalau misalnya udah sesat, dikasih risalah kenabian Nabi Muhammad SAW tidak mau, maka ya tanggung disesatkan aja lebih jauh kan gitu, kelar. Ya, berarti kan Ini iblis juga yang sama. menyesatkan, kau bilang menyesatkan manusia. Allah menyesatkan iblis, kau bilang tadi kan, iblis menyesatkan manusia. Nah, ayat-ayat yang kau baca ternyata Allah bisa juga menyesatkan manusia. Artinya Allah adalah Ya bukan dong, nggak bisa. Nggak
Nggak bisa dong. Loh, Karena kalau tadi misalnya iblis semua manusia, kalau Allah hanya kepada orang-orang kafir yang bebal. ya, Nah, kayak orang gitu. orang Jadi kafir jangan yang bilang bebal Allah itu, iblis. orang kafir Gimana? yang bebal itu bagian dari manusia enggak? Bagian dari manusia. Nah, berarti iblis termasuk juga menggoda dia ya, menyesatkan dia kan? Iya. Ya sudah, jadi orang kafir itu termasuk disesatkan iblis. Nah, sementara yang menyesatkan orang kafir itu adalah Allah. Ya enggak, memang sudah. sekalinya disesatkan terus kelar. Misalnya kayak gini, Lae misalnya ke bank, terus Lae disesatkan. Apa berarti Ya. nanti ketika Lae makan juga Lae disesatkan? Ketika Lae sakit juga Lae disesatkan? Kan enggak, beda-beda Ya. aspeknya. Enggak bisa Yang lu sekali. penting kita kalau tidak kita tidak melihat Gimana jenis sih? kita Logikanya tidak Anda coba. kita Ayo. tidak melihat jenis-jenis penyesatannya. Yo, Kita melihat lihat dong jenis-jenis penyesatan. loh, Kan kan Masa kita tidak. menyesatkan mengenai jalan tiba-tiba kita sesat untuk minum obat? Gak nyambung dong, Lae. Lah, ini bicara rohani. Gak bisa, Pahami. Lae. Gak boleh. Gak boleh. Rohani Jadi juga, Allah- perhatikan rohani. Ya, jadi Kalau Allah rohani- menyesat. Oke, sekarang iblis menyesatkan apa aja? Coba Nah, sekarang sebutkan. gini contohnya. Contoh ya, dalam rohani misalnya kita lihat ya peribadahan. Kan? Ya. Peribadahan nih. Ya. Ada sholat. Ya. Kemudian ada makan makanan haram. Ya enggak? Ya, Kemudian terus? ada najis. Ya, Kemudian ada perzinahan. ya. Kemudian Nah, ada pencurian. bagaimana iblis Disesatkan tuh menyesatkan? Yang di mananya yang disesatkan tuh? Iya, coba. Gitu loh. Itu di mananya iblis menyesatkan? Coba, Nah, bagaimana iblis iblis ini kalau menyesatkan? misalnya kita menyesatkan, kalau kita lihat dalam Al-Quran kan di mana Allah Azza wa Jalla berkata begini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Hmm. Nah, ini kan ini iblis nih. Ini iblis Dari kerjaannya. iblis, ya. Nah, ini kerjaan iblis nih. Orang-orang Oke. yang udah Allah berfirman Nah, begitu kerjaan iblis. Sekarang Nah. dalam rohani mana kerjaan Allah yang menyesatkan? Coba jelaskan. Nah, kalau misalnya dalam rohani itu udah iblis yang punya ya. Nah, sekarang kalau misalnya soal apa? Bulan, Lah, jadi Allah menyesatkan dalam apanya? pembunuhan, ini langsung Allah sesatkan lebih jauh lagi nih. Untuk orang-orang yang misalnya menyembah Isa Al-Masih, contoh misalnya di kita makan babi haram, disesatkan lagi sama Allah. Untuk orang-orang Kristen, silahkan Ya. kalian makan babi. Kan gitu. Kalau gitu kami berbahagia dong. Tuhan Ya iya, memerintahkan kalian loh. berbahagia karena kalian disesatkan. Berarti itu penyesatan. Iya. Kok firman Tuhan kita Apa? itu menjauhi larangannya, ya kan? Dan mengikuti perintahnya. Kau bilang Tuhan mengatakan, ya makan kalianlah babi. Berarti kan perintah. Ya itu kan menyesatkan. Menyesatkannya Lae kan. Diterima lah gitu. Misalnya di kita haram mabok, di kita haram mabok. Lalu Ya. kemudian Allah apa? Menyesatkan kalian untuk kalian yang mabok-mabok saja. Di kita haram homo misalnya. Lucu. Lalu kita Itu kan perintah Tuhan kok jadi menyesatkan orang perintah kafir. Tuhan. Homo Jadi saya curiga. begitu. Jangan-jangan jadi saya ini curiga. Heeh. Tuhan itu jangan-jangan masih berbicara sama semua manusia. Loh, karena menyesat. Ini lihat, sesungguhnya Allah menyesat. Iya, karena Tuhan kami itu bukan prima causa yang cuma menciptakan lalu berdiam lah. Ya. Tuhan kami itu Oke. selalu Berarti aktif, sekarang maha aktif. ya contoh. Sekarang saya tersesat nih karena Tuhanmu yang menyesatkan saya dengan perintahnya seperti kau bilang tadi. Makanlah babi, aku makan babi. Aku tersesat kan? Ah, Berarti aku nabi dong. Tuhan berbicara kepada aku. loh, itu bukan berbicara. Memang kalau misalnya Tuhan menyesatkan harus berbicara. Ya dengan apa? Begini, jangan disamakan Tuhan kami dengan agama lain yang bentuknya hanya mulut saja. Ya, Jadi dengan cuma apa? berbicara. Ya, dengan Allah apa? kami ada irodat. Lihat, menghendaki di sini bukan berfirman. Dar, selamat datang di Ya, kebenaran. contohnya menghendaki itu gimana? Coba. Dikehendaki aja. Ya. Misalnya Allah menghendaki Lae lebih sesat dari apa yang Lae sesat Ya. sekarang. Jadi sudah. Ya, menghendaki. Bagaimana cara menghendakinya? Coba. Apakah aku Ya, minta nggak tahu, izin? Lae. Kita Aku minta misalnya- izin, Tuhan, aku mau makan babi lah. itu ngomong itu. Coba ayo berkehendak. Ya, aku yang bicara. Apakah Nah, begitu? coba jangan ngomong tapi. Ya, gimana? Ah. Cobalah. Nah, ini aku berkehendak. Hmm. Contoh kayak tadi ya, misalnya nih, aku ini berkehendak untuk membuat Lae dalam waktunya itu terdiam. Aku nggak ngomong. Kejadian kan? Dar, selamat datang di kebenaran. Itu kehendak. Oke. Ya udah. Sekarang kan enak ya? kehendak Tuhan itu tertuang di mana?
Ya ini tertuang di sini maksudnya kok mana? Nah ini tertuang di sinilah. Di mana? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Ya. Jadi kalau Berarti selama layak tidak bertobat, eh nanti makin dibukakan ya. pintu-pintu maksiat Ya. gitu, my brethren. Ya. Berarti yang menghendaki saya tersesat itu adalah Allah. Dan Allah marah kepada saya. Allah enggak, layak dulu, gini loh, lihat perhatikan dalilnya Ya. di Al-Baqarah tadi. Perhatikan di Siap. sini. Nih. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka Terus? tidak akan beriman. Ya. Baru di sini disesatkan. Kalau Mana misalnya udah disesatkannya? dikasih peringatan tidak beriman. Jadi jangan bebal kalau tidak mau lebih disesatkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla gitu maksudnya. Oke. Berarti Allah menyesatkan orang yang tidak beriman. Berarti iblis menyesatkan orang beriman. Iblis menyesatkan semua semua. Ya, baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Iya. Lah berarti kerjasama dong Allah menyesatkan orang tak beriman itu. Gimana sih? Ya enggak dong. Kok enggak? Dong. Jadi perhatikan bedanya gini loh. Kalau misalnya mau dibilang kerjasama, ada orang misalnya jera dari perbuatan sesuatu itu karena iblis, itu baru kerjasama. Atau misalnya ada orang yang misalnya selamat pada hari kebangkitan itu karena diserahkan kepada iblis, itu kerjasama lah. Ini enggak ada sama sekali kita diserahkan kepada iblis. Aku ketika lahir aku kan suci, fitrah. Kemudian sudah besar datanglah iblis digodanya aku, kan begitu. Nah, setelah digodanya aku tersesat. Datang Allah disesatkannya lagi aku. Kasihan kali Allah melanjutkan pekerjaan iblis. Lawak-lawak kok nih, Dek. Ya kenapa orang fungsinya begitu kok iblis kalau misalnya udah nggak mau kita balik ke Al-Baqarah. Kalau misalnya udah dikasih peringatan mereka tidak beriman, ya udah dikasih sesatkan lebih jauh lagi aja. Ya, apa berarti fungsi Allah itu melanjutkan penyesatan iblis, kan begitu ya? Ya enggak dong. Duh, tadi kau bilang iya. Ya enggak dong. Posisinya begini. Engkau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman kan? Di sini maksudnya mereka tidak akan beriman kan? Sudah. Ya kan? Sekarang aku mau ke hal yang lain. Sebentar dong. Kira-kira kan memberi jawaban Allahmu kan? itu bisa hadir di semua tempat dah. Siapa? Mana lebih kuasa Allah atau iblis menurut kau? Allah dong. Hah? Allah Suara dong. kecil. Allah. Nah, kira-kira kita mengenai kehadiran ya. Apa tempat yang tidak bisa didatangi oleh Allahmu? Kira-kira menurut kau lah, atau semua yang enggak semua Allah ini kan maha kuasa ya. Allah maha kuasa. Bisa hadir di mana saja. Posisinya tuh bukan soal bisa nggak bisa lah, tapi pantas tidak pantas. Oke. Sekarang Allah bisa nggak hadir di dalam dirimu? Iya kan ada ininya ayat, bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadimu kan begitu. Berarti bisa ya? Iya bisa aja. Ya. Iblis bisa nggak hadir di dalam dirimu? Iblis hadir dalam diri? Ya. Enggak. Berarti kau orang suci dong. Ya emang syaiton kan, iblis kan entitas gitu loh. Gimana sih? Iya. Berarti kau suci, nggak ada iblis dalam diri kau. Ya memang. Ayo mau gimana? Bahkan Islam itu lah, ini perhatikan ya, ini argumen aku, perhatikan. Pernah nggak kau berbuat dosa? Kami ini dua natur. Ya oke, gini aja. Kami dua natur. Tar dulu, gua mau buktiin dulu kami dua natur. Ini perhatikan di sini Al-Qiyamah 17-18 perhatikan. Nah di sini menarik nih, di sini menarik. Kita buka dulu di 16-nya di sini ya, lihat. Nah, jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kita 17-nya. Di sini lihat, sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi di dalam dirinya muslim itu kita ada firman Allah gitu. Kan firman Allah dalam kekristenan kealahan ya enggak? Nah kami ini punya dua natur sama seperti Yesus gitu. Oke. Sekarang misalnya ada seorang muslim, kan? Di dalam dirinya ada firman Allah. Kemudian tiba-tiba entah kenapa dia kilap lah, kita bilang membunuh orang. Kenapa bisa dia membunuh? Karena kehendaknya sendiri.
Itu dalam Islam dijelaskan di sini. Jadi gini, kalau dalam Islam itu ada kehendak bebas lah. Kami Ya. difirmankan oleh Allah bahwa kita Siap. punya kehendak bebas gitu loh. Ya. Bentar ya, ini aku bacain aja deh supaya cepat. Nah, misalnya kita baca di Al-Isra ayat 19, barang siapa menghendaki akhirat dan menempuh jalan kepadanya dan dia beriman, maka semua perbuatannya disyukuri. Lalu kemudian di An-Najm ayat 39 sampai 42, dan seseorang manusia tidak mendapatkan selain apa-apa yang telah diupayakannya, dan pelbagai upayanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan kepada Tuhan mulah segala sesuatu akan bermuara. Ada nggak dalam Kristen kayak begini? Oke. Berarti kalau orang membunuh itu kehendak bebas ya. Bukan Iya, itu pekerjaan, kehendak dia dong. bukan pekerjaan iblis, bukan bisikan iblis ya. Terus? Ya itu aku bertanya. Iya, lanjut. Ya. Berarti di dalam diri orang Islam itu enggak ada iblis. Ya itu dia, makanya kita lebih suci daripada kekristenan. Ya. Gimana Lantas sih? bagaimana? Jadi iblis itu kerjanya apa? Ini aku tanya dulu. Ya dia orang Islam dari masuk penjara. Dia membisikkan dari luar. Gimana? Gini. Posisinya kan ketika kita sedang memilih sesuatu itu kan ada dua pilihan tuh, ada dua pilihan. Ya. Nah, iblis ini membisikkan mana lebih berat kemana sih gitu loh. Oke. Sekarang aku tanya kau, iblis ini sebenarnya ada berapa? Iblis loh ya. Iblis satu. Loh, dalam 1 detik bisa 1 juta orang berdosa. Bisa 1 juta orang. Ini yang Bagaimana nggak ditahu caranya itu? kekristenan. Ini yang nggak ditauin oleh kekristenan. Ya, silakan. Nah, jadi iblis itu mempunyai pasukan banyak lah. Itu yang diterangkan di hadis sebentar ya. Sebentar, ini diterangkan di hadis. Siap. Ada di sebentar. Ini tunggu. Di mana ya ini hadis? Ini. Nah, ini dalam hadits nih, keren. Cut. Nah, posisinya begini. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya singgahsana iblis berada di atas laut. Ia mengirim bala tentaranya, kemudian mereka menggoda manusia. Yang paling agung bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Cakep banget Nabi kami ya. Ini jawaban langsung. Berarti berarti di laut mana itu kira-kira? Laut mana? Coba kasih aku ayatnya. Laut mana? Ini kan laut ada laut aja. Semua laut itu berarti singgahsana iblis. Kalau misalnya sekak dari jawabannya aku karena dalilnya ada, jangan ketawa. Enggak, aku lawak-lawak aja. Lautnya lanjutannya. Apakah laut selatan, laut utara, laut Cina Selatan? Banyak laut ini. Biar kita cari nanti aku tanya ketika iblis mengangkat Yesus ke atas. Jangan itu semua kerajaan itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Panjang. Nanti bingung juga. Jangan memberikan pertanyaan yang bisa nembak juga kepada kekristenan gitu loh. Kau nggak ada hak lagi ke sana. Iya, makanya jangan bunuh diri pokoknya gitu loh. Sudah oke ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya iblis kalau gitu tidak pernah menggoda manusia. Yang menggoda manusia dan menyesatkan itu setan. Kau bilang anak buahnya. Kan begitu. Terus lanjutin aja dulu. Harusnya iblis masuk surga dong. Lo enggak dong. Kenapa? Dalilnya udah jelas. Enggak boleh gitu lah. Dalilnya udah jelas. Iblis menyombongkan diri. Takabur itu adalah jubah Allah. Enggak boleh dipakai oleh makhluk. Loh, iblis tidak pernah takabur. Kan sudah kau baca ayatnya. Dan kau mengakui Allah menyesatkan iblis. Kok iblis malah disuguhkan ke neraka yang menyesatkan Allah? Oh, enggak dong. Lihat posisinya di sini. Posisinya kan karena begini dalam kekristenan itu iblis ini karena menggoda manusia maka dia juga masuk neraka. Enggak begitu. Enggak. Tolong jangan kekristenan kita enggak bicara Kristen. Kita share screen ya. Enggak. Kita kan sudah sepakat kau menjawab aja tentang keislaman. Iya, maksudnya kalau nyimpulin itu dibawa dalilnya gitu. Jangan berarti. Gua sola skriptura lah. Aku tidak menyimpulkan. Kan sudah kau baca tadi ayatnya surah 7 dari tadi kenapa berarti? Ya, kan surat 7 yang kau bilang tadi itu. Karena ada ayatnya berarti. Oh, berarti kan menyimpulkan itu namanya. Enggak, coba buka surat 7 ayat 16 tadi. Ya udah, jangan pakai berarti lagi ya. Ini 5 menit terakhir jangan pakai berarti. Perhatikan di sini. Maka turunlah kamu darinya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguh kamu termasuk makhluk yang hina. Baca ayat 16. Dosanya menyombongkan diri awalnya lah. Ya, baca ayat 16. Kenapa dia menyombongkan diri? Baca ayat 16. 16 ini menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, bukan karena dia menyombongkan diri.
Loh, yang membuat iblis itu menyombongkan diri kan artinya tersesat. Tuhan yang membuat dia Bukan tersesat. gitu dong. Ini menyesatkan diri ngapain? Ini kan 16, ya enggak? Kok Ya. larinya langsung ke 13? Loh. Gimana sih? Ini 14, 15, Dengar dulu. 16-nya mau dibawa kemana? 13 mengatakan iblis menyombongkan diri. Kemudian iblis Lain nggak menjawab. boleh loncat-loncat semua dalil. Ini kita baca satu perikop. Ya bacalah 13, Baca baca di 14 sini nih, ya. 13 baca nih. 14, baca 14. Baca 14. Ya. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, baca Benar, 15. kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu, kan gitu. Ya, Karena terus? engkau telah menyesalkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu Nah, yang lurus. Kira-kira iblis itu disesatkan pada ayat itu 13 sampai 15, yang mananya iblis disesatkan? Coba. Ya inilah di sini nih 14 sampai 15-nya apa? Ya. Penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi disesatkan itu minta tangguh dia. Ya iyalah, gimana sih? Kalau misalnya nggak tersesat, orang-orang itu sudah meninggal sesuai dengan waktunya. Ciptaan itu pasti ada masa kadaluarsanya. Lah, iblis Oke lah. menyusuri. Nah, iya nggak? Siap, oke. Ya gitu Sekarang- dong. Ya, oke. Kasihan kali aku. Di Oke. situ Sekarang naskahnya tuh kita di situ beralih. lah, ya. Ya. Sekarang kita beralih. Lanjut, Kau bilang lanjut. tadi yang mencabut nyawa manusia adalah Allah. Hmm. Kalau orang bunuh diri, Allah yang mencabutnya itu? Enggak, orang bunuh diri itu kan jatuhnya godaan dari syaiton. Ya, aku nanya yang mencabut nyawanya siapa? Bukan Yang mencabut godaannya. nyawanya tetap malaikat maut. Malaikat maut atau Yes. Allah ya. Enggak dong, malaikat kok Allah sih? Aduh. Oh, berarti mencabut nyawa bukan malaikat, bukan Allah. Allah itu yang memberikan ini, tapi yang mengeksekusi itu malaikat maut. Oh, begitu ya, begitu. Ya iyalah, gimana Ya, sih? berarti Ngapain sih direktur capek-capek ngepel WC itu ngapain sih? ya. Oke. Oke lah. Gimana sih? Janganlah janganlah terkebiasaan Ya, membabu-babu sudah. gitu Oke. loh. Ini Tunggulah Islam. dulu. Gitu Tuhan kami. Ya, selesai lawak-lawaknya ya. Aku juga senang Ya. banget lah ini ketemu lagi. Sekarang aku mau bertanya kepada kau. Nah, Kenapa? Apakah Allah bisa hadir di dalam hati iblis? hadir dalam hati iblis. Ya, atau kau bilang manusia kan seurat leher. Heeh. Bisa nggak Allah itu membuat iblis bertobat? Gitulah kira-kira bahasa kasarnya. Membuat iblis bertaubat. Ya, Allah bisa karena dia maha berkehendak. bisa kasih ayat? Iya itu aja di ini. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Kan bisa dicari itu. Ya, kira-kira kenapa Allah tidak membuat iblis bertobat? Ya terus gimana cara kehendak bebas kita teruji? Iblis punya kehendak bebas? Enggak, iblis sama malaikat itu enggak punya. Mereka udah dipatok kan. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Oke. Cakep. Iblis tidak punya kehendak bebas. Jadi yang di dalam diri iblis itu kehendak apa? Ya Ketika- kehendak inilah yang dijanjikan tadi di surahnya tadi loh. Kok kan dibaca aja itu. Oi. Ketika Tuhan Ah. menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam dan dia memilih tidak mau, apakah itu bukan kehendak bebas? Iya dari situlah. Ya, kau bilang tadi iblis tak punya kehendak bebas. Gimana sih? Ya itulah, dia nggak punya kehendak bebas, dia membangkang terus dia. Ayo, mau apa lagi lo? Hah? Mau kemana Tadi lagi kau lo? bilang- Gue tanya, ayo. Loh, kok mengapa? Ya kau koreksi diri lah. Loh, gue nggak koreksi diri. Di sini udah dijelaskan di ayat 16-nya. Ya. Aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Sekarang, Kalau misalnya dia nggak punya kehendak bebas, nggak mungkin dia akan selalu. Dia akan ya kadang-kadang saja kan gitu harusnya, ya nggak? oh, ya. Sekarang ketika disuruh dua pilihan, dia memilih yang yang jahat itu kan kehendak bebas. Ngerti nggak kau kehendak bebas? Kehendak bebas itu tidak pernah menggunakan dua kehendak. Iya. Harus pilih Nah, salah satu. sekarang posisinya iblis sujud nggak? Ya, nggak sujud. Artinya Ya dia udah. memilih kehendak bebasnya dia nggak Ya sujud. udah, berarti dia Ah. memilih tidak kan? Dia selalu tidak dengan perintah Allah, dia selalu tidak. Oke. Cakep. Nah, kemudian ketika Tuhan mengusir iblis, iblis ikut perintah Tuhan nggak ketika yang usiran ketiga? Gimana? Ketika Tuhan menyuruh iblis keluar dari sorga, iblis ikut nggak perintah Tuhan? Ikut. Ya sudah, kau bilang kerjanya melawan terus. Buktinya diusir Ya mau udah dia berarti keluar. kan posisinya karena iblis udah termaktub, dia harus menyesatkan. Sekarang ketika diperintahkan Allah sesuai dengan kesesatannya yang dia mau kan?
Kau baca dari Gimana ayat masa ayat maksudnya 13. kalau misalnya gini loh, tujuannya perhatikan tujuannya. Lu ketawa-ketawa tapi lu kabur dari ayat Al-Qur'an yang tertera. Sekarang Aku posisinya nggak pernah lari. Oke. nah, posisinya begini. Silakan Ya. habiskan waktumu. Nah, di posisinya begini. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kan gitu. Nah, ini Nabi Adam posisinya udah di bawah lah. Sekarang kalau misalnya dia nggak keluar, ya berarti dia nggak menjalankan ini dong. Tidak sesuai dengan kehendak yang pertama. Kamu bohong. Adam belum keluar di situ. Lalu gimana sih kelakuannya? Dah, Kau itu aja, baca Pak. ayat 23-24. Itulah dia baru digoda. Belum keluar Ya Adam. udah gitu loh. Nanti posisinya kan manusia akan di bumi. Kan kelar. Oke, waktuku udah habis. Silakan. Ya, thank you lah. Ya, terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Ya, Nah tutup gitu dong. langsung. Enggak walkout. Jadi gue edit judul nantinya. Siap. Ini perdana dialog dengan aku tidak walkout. Siap. Ya, kau kan tidak menghujat malam ini. Bagus. Nggak ada gue menghujat. dialog. Dari kapan tahun gue nggak pernah menghujat. Lah, kemarin kau bilang Bapak di surga pagi. Nah, kok Loh, yang pertama bawa dari pohon keluar surga berarti pohon itu Allah siapa? Dibalikin ke sana marah. memang keluar ada ayatnya sementara dari pagi Nah kan sekarang ada ayat firman keluar. ya Aku adalah keluar apa Allah. suara? Nggak ada. Firman suara bukan? Iya. Ya Tahu udah ngaku berarti ngaku. wah gimana? Malah nyalahin gua. Gimana sih? Itu firman jadi daging bukan firman keluar Ya, suara. Fia, itu dagingnya ada suara ditutup sudahlah Ya udah, daripada ribut. tutup, silakan. Ini gara-gara tadi kita terlalu lama membisu ya. Makanya akhirnya masih ngoceh aja nih sudah selesai. Oke, kita baru selesai di sesi ketiga ya dari 2 sesi. Bung Rudi Yohanes, apakah membuka termin tanya jawab? Nggak usah lah, sudah penting semua sudah menyimpulkan, sudah pandai-pandai semua. Karena tadi saya diundang sini 40 menit bertanya, 40 menit menjawab. Oke. Tadi kita sudah melalui 3 sesi ya, 3 sesi. Sesi pertama itu kita hitung narasi, terus yang kedua pertanyaan datang dari Kores, dan di sana kita juga sudah mendapatkan jawaban dari Bung Rudi Yohanes bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak menguasai nyawa seluruh orang ya, karena ada yang tidak dibaptis, begitu penjelasannya. Bukan begitu, sorry, itu keliru. Bukan begitu. Orang-orang kafir semakin disesatkan seperti berbeda dengan orang-orang Muslim yang dari pertanyaannya Bung Rudi Yohanes, Kores menjawab bahwa orang Muslim itu suci gitu ya. Itu kita tarik dari 2 termin tanya jawab, saling tanya jawab tadi. Nah, sehingga kita sudah berada di ujung daripada diskusi malam hari ini. Terima kasih buat Bung Rudi Yohanes yang telah menyempatkan waktu berdiskusi dengan teman-teman Islam, dengan Kores ya, sama-sama terima kasih juga buat Kores. Dan sebelum menutup acara diskusi kita, mari kita sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebentar Bi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, izin ya. Terima kasih, selamat malam semua. Selamat malam. Besok jangan lupa ya sama si Pak apa tadi ya, Ustadz itu ya. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.